Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Regina Nur Astuti dari kelas Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IAIN Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas meringkas materi bab 1-6 ilmu fikih yang diampu oleh Ibu Dini Arifah Nihayati MH. Baiklah, langsung saja ringkasan materi ilmu fikih yang akan saya bahas yaitu 1. Fikih Islam, 2. Periodisasi fikih, 3. Karakter dan keistimewaan fikih, 4. Fikih Islam dan Undang-Undang Romawi, 5. Pembagian fikih dan cabang-cabangnya, 6. Asas tasyirik secara umum. Baiklah, teman-teman, sebelum kita membahas tentang fikih Islam terlebih dahulu, kita perlu mengetahui apa itu fikih. Fikih secara etimologi atau secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni faqiha, yafqahu, fikihan, yang artinya mengerti atau paham dengan pemahaman yang mendalam. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah merupakan salah satu cabang keilmuan di dalam Islam yang mempelajari hukum Allah SWT yang berhubungan dengan segala tata cara amaliyah dan hukum mengenai amaliyah mukallaf. Dan hukum-hukum itu berasal dari dalil-dalil yang jelas yang juga disebut sumber hukum Islam atau sumber fikih. Selanjutnya, sumber fikih. Sumber fikih menurut para usul fikih ada 4, yakni Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Meskipun ada beberapa pendapat yang berbeda mengenai sumber fikih, namun mayoritas para ulama mengatakan sumber fikih ada 4. Kemudian, ruang lingkup fikih meliputi 1. Fikih ibadah, 2. Fikih ahwal syakhsiyah yang berkenaan dengan keluarga, 3. Fikih muamalah yang berkenaan dengan harta, kekayaan, dan hak milik, yang keempat, fikih syariah yang berkenaan dengan ketatanegaraan, yang kelima, fikih ukubah yang berkenaan dengan hukum bagi orang-orang yang melakukan kejahatan. Tujuan fikih yaitu menerapkan hukum syariat terhadap perbuatan mukallaf. Jadi, syariat ini sudah ada beberapa ketentuan dari Allah, kemudian fikih ini sebagai ilmu yang memberikan pengetahuan kepada mukallaf. Selanjutnya, urgensi mempelajari fikih. Mengapa kita perlu mempelajari fikih? Karena untuk mencapai tujuan yang sempurna. Jadi, mempelajari fikih ini sebagai upaya kita menyempurnakan ibadah agar sesuai tuntunan Rasulullah. 2. Menambah nilai pahala. Dan insya Allah menambah nilai pahala dari ibadah itu sendiri. 3. Menumbuhkan sikap toleransi. 4. Kebaikan individu dan masyarakat. Nah, dengan mempelajari fikih, ia akan memperbaiki dirinya dan itu akan berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Materi selanjutnya, periodisasi fikih. Periodisasi fikih adalah pembabakan atau pengelompokan perkembangan fikih berdasarkan zaman. 2. Sejarah. Sejarah periodisasi fikih berawal dari masa Rasulullah yang disebut periode pertumbuhan, karena fikih pada saat itu mulai terbentuk selama kurang lebih 22 tahun semenjak Al-Quran diturunkan hingga Al-Quran selesai diturunkan. Fase pembentukan fikih pada masa Rasulullah terbagi menjadi 2 fase, yakni fase Rasulullah berada di Mekah, 2. Fase Rasulullah hijrah ke Madinah. Pada masa sahabat Nabi, periode ini disebut periode muda, yang dimana terbagi menjadi 2 periode, yaitu sahabat lama dan sahabat kecil. Setelah Nabi meninggal dunia, dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar, setelah itu Umar bin Khattab, selanjutnya Utsman bin Affan. Pada saat pimpinan Utsman bin Affan, mulai dari sinilah terjadinya pemberontakan yang berlanjut ke Khalifan Ali bin Abi Thalib yang berakhir setelah Perang Siffin dengan Muawiyah dan menimbulkan perpecahan dalam agama Islam menjadi beberapa aliran.
Selanjutnya, masa tabi'in. Masa tabi'in adalah pasca kekhalifahan Ali yang ditandai dengan munculnya sekte-sekte Qadariyah, Murji'ah, Jabariyah, dan lain-lain. Pada masa mazhab, mulai berdirinya Daulah Abbasiyah, gerakan ilmu semakin kuat, kodifikasi hadis dan mazhab. Selanjutnya, periode kemunduran. 1. Negara Islam terpecah menjadi negara-negara kecil. 2. Terjadi fenomena taklid. 3. Pintu uktihad tertutup dan tidak adanya aturan syariat yang membatasi. Selanjutnya materi 3, yaitu karakter dan keistimewaan fikih. 1. Dasar-dasar fikih adalah wahyu. Bukti asas fikih bersifat wahyu, yaitu sumber fikih Islam, substansi sumber fikih Islam dan tujuannya. Karakter fikih. 2. Pengantar untuk hukumnya. Bagaimana pengantar hukum fikih menjadi keistimewaan fikih? Adanya pengaruh mensugesti secara kuat, adanya komitmen keadilan yang mendatangkan pahala di dunia dan akhirat. 3. Balasan fikih bersifat dunia dan akhirat. Bagaimana fikih dapat diterima oleh semua kalangan, sifat kolektifnya, dan rahmatan lil alamin. Nomor 4. Dinamis. Fikih sebagai pengatur yang mengatur kehidupan individu maupun masyarakat, memiliki media yang untuk mengembangkan dirinya agar sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak mati ditelan zaman, sehingga fikih perlu menggunakan metode ijma, qiyas, maslah, dan mursalah. Tujuannya yaitu menciptakan stabilitas masyarakat tempat dibuatnya undang-undang tersebut. 2. Demi keselamatan dan kemaslahatan masyarakat. Selanjutnya materi 4, fikih Islam dan undang-undang Romawi. Adaptasi fikih dengan negara-negara Romawi menimbulkan pro, kontra, dan netral. Pro, pendapat adanya pengaruh dalam fikih Islam. Kontra, kritik atas pendapat adanya pengaruh dalam fikih Islam. Sedangkan netral, pendapat yang menafikan adanya pengaruh dalam fikih Islam. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa meski hukum fikih diterapkan di beberapa negara pengguna undang-undang Romawi yang ditaklukkan Islam, nyatanya fikih tetap hukum yang independen dan tidak terpengaruh oleh undang-undang Romawi. Materi 5. Pembagian fikih dan cabang-cabangnya. 1. Kandungan fikih. Fikih mengandung hukum yang menjadi landasan perilaku seseorang dalam segala hubungan yang dilakukannya di dalam kehidupan. Bahkan fikih juga mengandung hukum yang mengatur hubungan satu bangsa dengan bangsa lainnya. 2. Sikap ahli fikih dalam pembagian. Pada mulanya, fikih sebagai suatu aturan belum mengalami pemetaan dikarenakan ulama-ulama terdahulu sering mengabaikan pengurutan topik di dalam fikih. Sedangkan pada saat ini, ulama-ulama zaman sekarang memilih mengurutkan topik fikih untuk memudahkan dan memberikan manfaat pada semua pengguna fikih. Upaya pembagian fikih. Pengikut Hanafi, ibadah, muamalah, ukubah. Pengikut Syafi'i, yaitu ibadah, muamalah, pernikahan, ukubah. Perbedaan dalam urutan. 1. Kalangan Hanafiyah, yaitu ibadah, pernikahan, al-ijar, al-bayu, al-syirkah, mudarabah, ad-dua, wasyahadah, wa al-qadha, al-hudu, al-jihad, jinayat, wasyaya. Kalangan Syafi'i, yaitu ibadah, jual beli, faraid, wasiat, nikah, jinayah, peradilan, persaksian, tuntutan, pembuktian. Fikih dan cabang dalam undang-undang. 1. Hanun al-Qas, yaitu undang-undang khusus. 2. Hanun al-Murafat, yaitu hukum acara. 3. Hanun ad-Dauli al-Qas, yaitu undang-undang yang mengatur persatuan dua negara, persengketaan orang asing, dan persengketaan antar negara. 4. Yaitu Hanun al-Am, yaitu undang-undang internasional umum, aturan perundang-undangan, undang-undang administratif, undang-undang tindakan pidana.
Materi terakhir yaitu asas tasyirik secara umum. 1. Tidak memberatkan dan tidak menghilangkan kesukaran. Terbukti dalam surat Al-Maidah ayat 6, Al-Hajj ayat 78, Al-Fat ayat 17, Al-Baqarah ayat 185, An-Nisa ayat 28. Nomor 2. Memelihara kemaslahatan seluruh manusia. 3. Menganalisis keadilan secara komprehensif. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.